Jauh sebelum Islam mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, udah ada aliran sesat di dalam Kristen, Gnostik, Docetism, sudah menuliskan Yesus itu nggak disalib, dia kan Tuhan, mana mungkin Tuhan disalib. Manuskrip ataupun tulisan-tulisan non-Kristen di zaman itu menunjukkan hal yang sesuai. Nah, yang kedua adalah bukti arkeologi. Tuhan harus mengerjakan itu saat kita masih hidup. Perlu sebuah uluran tangan ilahi, sebuah skenario ilahi. Waktu Kristus dipaku di kayu salib itu ada sebuah transaksi. Apa yang ditransaksikan? Semua dosa manusia ditransaksikan di situ. Jadi dia yang harus menanggung dosa-dosa itu. Padahal dia tidak berdosa. Shalom God Lovers dan sahabat-sahabat semua. Senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda di Diaspora TV Talk Show. Ruang dialog iman, akal sehat, dan pergumulan manusia di hadapan Tuhan. God Lovers, dalam waktu dekat umat Kristiani di seluruh dunia akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Sebuah momen yang sangat penting yang berbicara tentang salib, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun di balik peristiwa ini ada satu pertanyaan besar yang sudah lama menjadi perdebatan lintas iman. Apakah Yesus benar-benar disalib? Atau sebenarnya ada yang lain yang menggantikannya? Dan jika dia memang disalib, mengapa Tuhan harus mati? Apakah itu sebuah kekalahan atau justru kemenangan terbesar dalam sejarah umat manusia? God Lovers, topik ini bukan hanya sensitif, tapi juga sangat fundamental. Karena apa yang kita percaya tentang salib akan menentukan bagaimana kita memahami dosa, pengampunan, dan keselamatan. Hari ini kita tidak datang untuk berdebat, bukan untuk menyerang keyakinan siapapun, dan bukan untuk membuktikan siapa yang paling benar. Kita datang untuk berdialog dengan jujur, berpikir dengan jernih, dan membuka ruang bagi setiap orang untuk merenung lebih dalam. Telah hadir bersama kita hamba Tuhan, pengajar Alkitab dan pengamat isu lintas iman, Pendeta Arif Mirjaya. Terima kasih Pak Arif sudah hadir bersama kami. Salam Pak Martin, terima kasih. Masih banyak keluar kota nih Pak ya? Ya lumayan. Iya. Terima kasih udah hadir Pak Arif untuk kita berdialog kembali. Sebelum kita memulai percakapan ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon agar Tuhan memberi kita hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan kerendahan hati untuk mencari kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh berjumpa kembali dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Arif Mirjaya. Tuhan memimpin pembicaraan kami hari ini untuk semakin mengenal lebih dalam lagi kepada pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, sebelum kita masuk ke percakapan yang penting dan mendalam ini, jangan lupa like, komen, dan share talk show ini agar semakin banyak orang bisa ikut merenung dan bertumbuh bersama. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan subscribe dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Supaya tidak ketinggalan setiap dialog iman dan isu kehidupan dari perspektif Kristiani yang jujur dan mencerahkan.
Tolong juga tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyaksikan tayangan kami. Baik, God Lovers, mari kita mulai dialog kita hari ini. Pak Arif, ini pertanyaan yang sering muncul dalam perdebatan lintas iman. Ada yang meyakini Yesus disalib, ada juga yang menolaknya. Secara iman Kristen dan juga dari sisi sejarah, bagaimana kita memahami peristiwa ini? Ya, kalau secara iman Kristen, ya itu dasar dari pondasi iman kita adalah bahwa Kristus mati di kayu salib. Lalu kemudian bangkit di hari ketiga, ya, dan mengalahkan maut. Itu pengakuan iman itu ya? Harus ya, karena itu dasar dan pondasi dari iman kita. Iya. Ya. Kalau dia tidak mati, nggak ada gunanya kita percaya dia. Ya, kalau dia mati nggak bangkit-bangkit, lebih parah lagi itu berarti. Ya. Jadi karena kita harus tahu prinsip dari penebusan dosa itu adalah ya karena dosa itu upahnya adalah maut, ya semua orang berdosa itu harus mati, ya. Dan ketika orang berdosa, sesama orang berdosa tidak bisa saling menyelamatkan, maka perlu adanya sebuah grace, ya, sebuah kasih karunia, sebuah mercy, sebuah rahmat dari Tuhan yang keluar langsung dari Allah, turun jadi manusia. Lalu yang dia tidak bercacat, yang tidak punya nature dosa seperti Adam, ya, dia mengambil dosa kita di kayu salib, ya, supaya kita boleh terbebas dari maut. Dan dia sendiri mengalahkan maut. Dan itu prinsip iman ya, yang harus betul-betul kita jaga nih ya. Karena nggak ada jalan keselamatan lain. Pertanyaan terbesar itu bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Ya kan? Lalu orang mulai bilang, oh pakai amal soleh. Betul, pakai amal soleh. Bagaimana caranya? Kalau pakai amal soleh, kalau betul itu pakai amal soleh, ya orang kemudian mulai menyambung-nyambungkan tradisi Babylon tentang timbangan. Ya, karena tradisi pertama tentang timbangan amal soleh itu adalah tradisi Babylon. Ya, bahwa orang itu ditimbang nanti di akhir zaman. Ya. Nah, bukankah di agama Buddha juga dan Hindu kebaikan itu sangat menonjol? Orang yang hidup di dunia itu harus melakukan kebaikan. Ya, kalau kita harus melakukan kebaikan atau berbuat benar itu persoalan lain. Ya, kalau di dalam iman kita berbuat benar, berbuat baik bukan untuk keselamatan. Tapi karena manifest kita sudah diselamatkan. Iya. Karena kita sudah selamat, kalau gitu hidup benarlah kita. Ya kan? Nah, lalu kalau ditimbang, kalau berdasarkan timbangan amal perbuatan, ya jelas-jelas tidak ada timbangannya itu yang berat kebaikannya. Ya, satu itu ya. Nah, lalu bagaimana caranya Tuhan menghapus dosa manusia? Ya. Nah, ini penting bahwa kita pahamin bahwa sementara pertobatan hanya bisa dilakukan saat kita masih hidup. Ya kan? Artinya setelah kita mati, ya kita bisa ngukur kejahatan kita selama kita hidup seperti apa. Ada nggak jalan kita untuk bertobat setelah mati? Nggak ada ternyata. Ya, kalau gitu semua orang masuk neraka dong. Ya. Karena timbangannya semuanya keburukannya lebih banyak, dosanya lebih banyak dibandingkan kebenarannya. Ya kan? Dan setelah itu nggak bisa bertobat. Deadlock berarti musnah semuanya. Ya. Nah, justru itu bahwa pertobatan harus diterima saat kita masih hidup, harus dilakukan saat kita masih hidup, dan Tuhan harus mengerjakan itu saat kita masih hidup. Kenapa Tuhan? Karena sesama orang berdosa tidak bisa saling menyelamatkan. Ya, makanya perlu sebuah uluran tangan ilahi, ya, sebuah skenario ilahi. Itu anugerah atau grace yang begitu mahal dan kita nggak mampu membayarnya. Dan itu harus kita
raih melalui pertobatan atau kita peroleh melalui pertobatan. Ya, begitu? fase awalnya kalau kita ngomongin pertobatan dalam bahasa Ibrani, tobat itu suf, artinya itu berbalik. Oh, Suf ya. Tadinya kita lari menjauh dari Tuhan, harus berbalik kepada Tuhan. Ya. ya. Lalu dalam pertobatan adalah takut akan Tuhan. Ini sama seperti penjahat yang mati di kayu salib bersama Yesus. Ya, sepanjang hidupnya dia mungkin tidak pernah berbuat kebaikan, nggak pernah berbuat benar. Ya, tapi bagaimana mungkin dia mendapatkan pengampunan? Nah, si penjahat ini berbalik kepada Tuhan. Tadinya dia nggak mau ingat Tuhan, nggak mau melihat kepada Tuhan, berbalik menghadap kepada Tuhan. Lalu dia takut akan Tuhan. Dia bilang sama teman, tidakkah kamu takut akan Allah? Itu ayatnya ada. Dia ingetin teman, takut sama Tuhan. Ya, karena takut akan Allah, Alkitab bilang itu membawa kita pada keselamatan. Takut akan Allah membawa kita kepada hidup. Katanya, itulah dia dapatkan itu. Kemudian metanoia, merubah cara berpikir. Dalam bahasa Greka, metanoia merubah cara berpikir. Dia merubah cara berpikirnya dia. Tadinya dia tidak percaya kepada Yesus, kemudian menjadi percaya. Yesus, ya, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bayangin aja, ya, ketika seluruh dunia menyangkal Yesus sebagai Mesias, ketika seluruh manusia di depan Kristus pada waktu itu melempari batu, ya, ketika mungkin seluruh jagat waktu itu manusia itu menghujat Yesus, ya, karena dia mengaku sebagai Tuhan, ya, dialah si penjahat adalah satu-satunya orang, ya, yang nggak menyangkal, justru recognize Jesus sebagai Mesias. Murid-muridnya semua lari ketakutan. Kalau bisa nggak kenal tuh sama Yesus. Tapi penjahat ini satu-satunya orang, ya, yang dia tidak menyangkal imannya dia di hadapan against all odds, ya, against the whole world, ya, meyakini imannya. Ya, jadi itu iman percaya. Jadinya, jadi keselamatan kita terima dengan apa? Dengan iman percaya. Ya. Nah, ini penting karena kalau enggak kita punya iman kepada keselamatan tadi, kita enggak diselamatkan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang basis iman, penyaliban itu, ya, itu adalah sebuah event ilahi buat kita. Ya, bahkan dalam surat Korintus disebutkan itu kekuatan Allah. Ya, salib, ya, pemberitaan tentang salib, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi buat mereka yang tidak percaya, yang pasti binasa kalau nggak percaya, ya, kita diolok-olok, dicemooh, dianggap bodoh, ya, kita dibilang di salib itu ada jin kafir, itu yang orang-orang yang mencemooh kita. Tapi Alkitab bilang apa? Orang-orang yang tidak percaya itu akan binasa. Ya. Tapi bagi kita ini adalah kekuatan Allah. Nah, ini kita harus pegang nih imannya nih, ya. Nah, lalu secara iman, ya, secara historis penyaliban, wah, kita udah sering bahas tentang ini. Ya. Josephus dalam bukunya The Jewish Antiquities itu menuliskan langsung. Josephus hidup di masa Yesus. Kalau ditanya sumbernya Josephus di mana? Sumber Josephus itu adalah fakta historis yang dia dengar, dia lihat, ya, dan dia ketahui karena dia hidup di masa Yesus. Josephus ini orang apa? Sejarawan Yahudi dan juga Romawi. Josephus, dan dia bukan sembarang orang juga, ya. Walaupun dia sebenarnya juga orang Yahudi, tapi dia sumber-sumber non Kristen pada waktu itu. Bukan orang Kristen, bukan orang Josephus Kristen, ini, ya. Dalam Jewish Antiquity Testimony, itu dia cerita bahwa sumbernya dia jelas karena dia hidup di masa itu. Yesus, ya, disalibkan di masa Pontius Pilatus, di masa kekaisaran Raja Tiberius. Ya, itu jelas sekali itu sumber yang secara historis jelas. Satu gitu. Walaupun dia menuliskannya kemudian pada saat dia sudah tua, dia menuliskan itu gitu, ya. Tapi bahwa itu sebagai sumber primer sejarah yang hidup di masa dia, berlangsung di masa dia event itu jelas gitu. Nah, lalu sumber yang kedua Tacitus.
sejarawan Tacitus. juga ya, itu yang juga menuliskan itu. Nah, itu banyak sekali sumber-sumber Mhm. non-Kristen ya Hmm. gitu loh. Lalu dalam Talmud Yahudi juga ada cerita tentang itu. Ya, Oh, gitu. Walaupun ya. juga ada kisah-kisah lain yang negatif tentang Yesus. Hmm. Gitu. Ada juga gitu ya, ada Ya, yang ya. netral, ada yang negatif ya. Hmm. Tapi bahwa sosok Yesus yang disalibkan itu dituliskan oleh sumber-sumber non-Kristen. Ya, Gitu. Jadi mau bagaimana? ya, ya. Ya, Jadi ada sumber dari Alkitab, ya. ada juga sumber dari orang-orang di luar Sekuler, kekristenan. non-Kristen. Ya, Ya, gitu. baik. Sumber sejarah itu ya, Ya, evidence sejarah ya. betul. Nah, bagi yang tidak percaya bahwa Yesus disalib, biasanya muncul berbagai teori Hmm. tentang pengganti. Hmm. Sebenarnya bagaimana kita menanggapi klaim-klaim tersebut? Ya. Jadi teori tentang Yesus tidak disalib itu juga bukan teori baru. Bukan Hmm. cuman dari Islam aja. Oh. Di masa-masa awal, di masa kekristenan awal, Mm-mm. itu ada kelompok Gnostik. Kelompok Gnostik. Ya. Gnostik ini dari kata bahasa Yunani ya. Gnostik itu artinya knowledge ya. Hmm. Jadi mereka lebih mengedepankan rasionalitas. Ya. Nah, tapi juga mereka percaya bahwa Yesus itu bukan manusia. Gitu ya. Nah, teori pengganti itu dokotisme ya, itu muncul di abad pertama bahwa Yesus itu 100% Tuhan. Ya. Ya. Dan dia hanya dokotisme itu rupa, jadi menyerupai. Dokotisme itu mengatakan bahwa dia bukan 100% manusia. Gitu. Sementara kita dalam doktrin kita wajib percaya dia 100% Tuhan, 100% Iya, manusia. betul. Dokotisme tidak percaya bahwa dia itu 100% manusia. Karena Tuhan nggak bisa jadi manusia. Oh, Ya, Tuhan tidak bisa jadi manusia. ya, berarti Tuhannya lemah menurut dokotisme ya. Kenapa Tuhan tidak bisa jadi manusia? Jadi kalau ada Yesus, dia hanya menyerupai wujud manusia. Oh. Jadi dia nggak punya jasad manusia sebenarnya. Mhm. Ya, dia hanya menyerupai. Nah, itu dokotisme ya. Jadi mereka percaya bahwa Yesus itu karena dia nature-nya adalah ilahi ya, Iya. dan dia tidak punya nature manusia secara jasmani ya, maka yang disalib itu bukan dia katanya. Ya, salah satu tokohnya adalah Basilides. Basilides juga percaya bahwa yang disalib itu adalah Simon dari Kirene. Oh, Jadi yang teori disuruh teori memikul itu ya? betul ya, teori penggantian itu bukan teori baru. Jadi problemnya itu siapa nih yang menggantikan ini gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. sebelum Injil Barnabas munculnya 1000 tahun kemudian kan, ya kan. Jadi Injil Barnabas itu menuliskan tentang Judas Iskariot Iya. katanya yang menggantikannya. Nah, ya 1000 tahun sebelum itu sudah ada penulisan bahwa itu Simon dari Kirene katanya menurut Basilides. Iya, Ya, dalam dokotisme itu percaya bahwa Yesus itu ilahi dan tidak bisa dibunuh gitu loh. Jadi di awal-awal kekristenan muncul, penolakan terhadap Yesus yang disalib itu dengan menggantikan tokoh yang disalib itu sudah muncul sebenarnya. Sudah ada, ya? itu bukan hal baru. Tapi siapa nih berdebatannya kan? Iya, siapa yang menggantikan? Siapa menggantikan itu? Muncul gitu. nama Yudas Iskariot karena memang dia yang Enggak, Yudas mengkhianati. Iskariot itu 1000 tahun kemudian baru Oh. munculnya. Kan itu munculnya setelah Injil Barnabas. Injil Barnabas itu kan teks berbahasa Itali. Ya, bahasa Itali belum ada 2000 tahun lalu. Yang awal yang ditunjuk adalah Simon. Orang Kirene itu. Iya. Oh. Jadi teori itu bukan teori baru, itu teori Iya. udah lama sebenarnya. Karena ada muncul aliran sesat tadi. Di kemudian hari ada Ada yang lagi mengambil muncul lagi lagi gitu ya. Kalau di dalam Islam, dalam Al-Quran tidak pernah disebut bahwa itu Yudas. Nggak pernah. Hanya disebut yang menyerupai. Mereka tidak menyalibkannya, tidak membunuhnya. Tapi yang diserupakan. Nah, teori itu berdasarkan dari doktrin Basilides. Oh, jadi tidak berdiri sendiri. Nggak berdiri ya? sendiri. Itu udah teori Gnostik
dari Docetism Oh. yang sudah ada abad pertama Masehi Iya. gitu loh. Yang penting menolak bahwa Yesus disalib. Jadi ada teori ini, Iya, diambillah iya. teori itu ya. Betul. Makanya kita ngeresponnya ya biasa aja. Ya, itu bukan sesuatu yang wow, kemudian wow, Iya. biasa aja. Enggak. Tapi dari awal kita harus tahu bahwa iman kita, pondasi iman kita Iya. terletak pada apa? Terletak pada penyaliban. Ya, keselamatan kita tuh ada di situ gitu ya. Makanya dikatakan tuh kekuatan Allah. Firman Allah yang menjadi manusia, yang menyerahkan hidupnya untuk disalibkan. Ya, menanggung dosa manusia. Iya. Dan bangkit mengalahkan maut. Jadi kan upah dosa adalah maut. Dosanya dikalahkan. Iya. Maka salib itu signifikan, sangat penting buat kita karena dosanya dihapus, ya, mautnya dikalahkan. Oh, iya. Gitu kan? Upah dosa adalah maut. Dosanya dihapus, mautnya dikalahkan, diborong di dalam di kayu salib itu. Di dalam kematian dan kebangkitannya. Betul. Ya, Pak Arief, bagi iman Kristen sendiri, mengapa penyaliban Yesus menjadi begitu sentral? Mengapa kematian di salib justru dipandang sebagai kemenangan? Sementara beberapa pihak di kawan-kawan Muslim menganggap itu sebuah kekalahan dan kelemahan. Justru tadi yang kita bahas kan. Iya. Kenapa itu kemenangan itu kekuatan Allah? Apa kekuatan Allah? Menghapus dosa. Gitu ya. Jadi salib itu ya, waktu Kristus dipaku di kayu salib itu ya, itu ada sebuah transaksi. Ya. Apa yang ditransaksikan? Semua dosa manusia ditransaksikan di situ. Seal of transactions di situ. Ya, jadi dia yang harus menanggung dosa-dosa itu. Iya. Ya, padahal dia tidak berdosa. Dia tidak punya cacat. Dia tidak punya setitik pun noda dosa dalam hidupnya. Kita, seluruh hidup kita adalah dosa. Ya, siapa manusia yang nggak berdosa? Bohong sekali gitu. Ya, sehebat-hebatnya pendeta, ulama, semua itu semua pendosa. Orang berdosa. Ya, nggak punya kita cara untuk menghapus dosa kita. Nggak punya. Ya, mau hidup benar saja, hidup benar. Tapi ternyata ya ibaratnya kita itu adonan, ya, adonan roti. Ya, kalau orang Israel selalu punya parabel tentang adonan, ya, bahwa mereka itu adalah adonan yang kudus. Maksudnya apa kita nih adonan roti? Ya, tepung. Buat bikin roti ada tepung di situ, lalu ada telur kita masukkan 5 telur, telur 1 bagus, telur 2 bagus, telur ketiga busuk, keempat bagus, kelima bagus. Ya itulah hidup kita. Ada satu yang busuk, diaduk semua busuk, jadi busuk juga rotinya. Ya, artinya roti yang kudus itu tidak boleh bercacat. Ya, harus betul-betul kudus, betul-betul tidak ada satu noda pun. Untuk ada dalam hadirat ilahi syaratnya tinggal bersama-sama dengan Allah, kembali kepada Allah adalah tidak bercacat. Mungkin tidak mungkin bagi kita. Enggak mungkin. Ya. Ya. Karena Adam saja ya, karena satu dosa ya, dia harus keluar dari kemuliaan Allah dan kehilangan kemuliaan Allah gara-gara satu dosa. Ya. Apakah nggak ada pengampunan? Justru itulah ketika dia hidup selama lebih dari 900 tahun, disitulah dia diselamatkan karena iman, percaya. Imannya dia bahwa Tuhan Jehovah Jireh yang akan mencukupkan, yang akan menyediakan keselamatan bagi dia. Ya, maka dikatakan bagaimana Adam diselamatkan? Karena iman kepada janji itu. Siapa janji itu? Kematian Kristus di kayu salib. Jadi kematian Kristus di kayu salib ini membayar atau menebus dosa di masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang past, present, and future. Ya. Udah dikalahkan sama dia. Cuman satu aja yang percaya. Mau nggak kita percaya? Syaratnya itu. Iya. Ya kan? Percaya. Betul kan? Karena itu adalah kekuatan Allah. Ya. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan ya bagi mereka yang akan binasa. Ya kan? Kenapa tapi binasa? Mungkin karena menyangkal. Ada banyak orang berpikir, Pak Arief, gampang banget cuma percaya aja sudah diselamatkan. Mungkin ada
sebagian orang Enggak, yang ingin lebih susah justru nggak untuk gampang keselamatan. Tapi ada tertulis berbahagialah semua tidak melihat tapi percaya, ya kan? Ya. Memang dengan iman dasar dari segala sesuatu adalah apa? Iman kan. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan, yang tidak bisa kita lihat, ya. Tapi kita punya pengharapan di situ. Ya, kata iman atau faith, ya. Sebagian dari kata belief, percaya. Belief dari kata beleven dalam Old English. Beleven itu artinya memberikan hati. Ya, dalam bahasa Ibrani hati itu levav. Hati, memberikan hati. Jadi kalau kita percaya, kita memberikan sepenuh hati kita. Ya. Makanya Yesus juga berkata, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Kita percaya nggak bahwa Allah itu ada? Kan dasarnya adalah kita percaya. Kalau kita nggak percaya, ya kita nggak usah, jangan berharap kita masuk surga kalau begitu. Kalau nggak punya percaya. Gitu. Ya. Kita kan percaya kan ada surga dan neraka, kita percaya. Kita percaya ada heavens, kita percaya ada hal-hal seperti ini. Itu kita iman kita. Ya. Cordo dalam bahasa Latin, ya, credo, iman, ya, janji iman. Ya. Nah, imanlah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itulah iman. Ya. Jadi kalau kita nggak percaya tentang bahwa dia di kayu salib menghapus dosa, ya, past, present, and future nih, ya nggak masalah. Itu pilihan. Karena semua orang diberikan kehendak bebas untuk memilih. Ya. Apakah dia mau diselamatkan atau menolak keselamatan? Ya? Dalam bahasa Arab itu orang beragama itu nggak ada paksaan. Ya, la ikraha fid din. Ya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka birruwatil wuthqa. La infisama laha wallahu sami'un alim. Udah jelas tuh antara yang hak sama yang batil. Ya, mau ikut yang mana? Mau ikut togut, ya, si iblis, ya, atau mau ikut Tuhan? Begitu kan? Ya. Gitu. Nah, Pak Arief, berbagai pandangan mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tapi ada pengganti. Sebenarnya dari mana asal gagasan ini? Walaupun tadi sudah diulas, kita jelaskan, ya, kan? Dari Gnostik itu, ya. Iya, jauh sebelum Islam mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, ya. Udah ada aliran sesat di dalam Kristen, ya, Gnostik, Docetism itu sudah menuliskan itu, ya, bahwa yang disalib itu Yesus itu nggak disalib, dia kan Tuhan, mana mungkin Tuhan disalib katanya. Jadi itu sebenarnya gagasan yang udah basi gitu, ya. Basi, udah kalau lama, diambil sama orang lain begitu, ya. 600 tahun sebelum Islam, 1000 tahun sebelum Injil Barnabas itu udah ditulis. Udah muncul di abad-abad pertama, ya. Iya, bahkan dulu orang-orangnya aja yang beda tuh. Yang ini bilang Simon dari Kirene, yang ini bilang si ini, yang ini bilang itu perdebatan mereka. Tapi menarik, ya, sebenarnya, ya, kalau kita bicara tentang penyaliban, ya, gitu, ya, karena ini sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, di satu sisi semua bilang, menurut murid-muridnya dari dohirnya murid-muridnya Yesus, mereka melihat orang Romawi yang menangkap dan menyalibkan Yesus, yang membunuh dia, kan begitu kan? Nah, lalu menurut orang Yahudi, ya, Alkitab juga menuliskan merekalah yang menangkap. Alkitab menulis sudut pandang berbeda nih, kan? Ada dalam teks Alkitab menuliskan orang Yahudi, imam-imam lah yang membunuh, ya, Yesus. Karena memang yang pertama kali menyuarakan itu siapa? Imam-imam Yahudi, ya. Mendesak Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Betul. Jadi dia menginginkan mati. Di sudut pandang yang lain, ya, murid-murid juga menuliskan dibunuh oleh orang Romawi. Ya. Tapi itu juga nubuatan juga. Bahwa Mesias harus diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Gitu loh. Itu penggenapan juga nubuatan. Gitu loh. Jadi artinya orang Yahudi lah yang menetapkan nasib Yesus untuk mati, tapi menggunakan tangan
bangsa-bangsa. menurut sudut pandang manusia. Hmm. Ya. Tapi yang bisikan kebencian kepada orang Yahudi siapa sih? Iblis juga kan? Oh, akarnya. Nah, lalu kita akan bilang, apakah ini skenario iblis? Ya. Padahal si iblis pun tidak tahu bahwa kematiannya dia itu bisa membawa keselamatan. Kalau enggak malah dicegah ya. Dicegah. Iblis justru tidak mau Iblis Yesus nggak mati. tahu bahwa kematian itu adalah akhirnya sebenarnya adalah skenario ilahi. Iya, Dia kekalahan dia dong ya. Makanya Yesus tidak kasih kode aja ke murid-muridnya. Dia nggak buka, dia nggak cerita, dia nggak ngomongin. Iya, karena kalau sampai iblis tahu skenario ilahi ini, ya jahat nggak iblis? Jahat. Batal keselamatan tuh bisa skenarionya. Yesus cuma ngomong ke muridnya seperti Yunus di perut ikan. Katanya Yesus bilang, ya anak manusia harus diserahkan. Ya, maka dia ngomong sama Petrus waktu Petrus bilang, Guru, siapa yang mau menangkap engkau, mengkhianati engkau, aku akan belamu. Yesus bilang apa? Ya, iblis kamu nggak tahu kan rencana Bapa gitu kan. Tapi Yesus nggak bisa cerita skenario ilahi itu. Tapi yang jelas dia mengatakan tidak, dalam Yohanes 10 ya, tidak seorang pun mengambilnya dariku. Dia nggak bocorin rahasia ini. Nggak boleh bocorin itu. Ya kan? Tidak seorang pun mengambilnya dariku. Jadi apakah dia dibunuh orang Yahudi? Tidak. Apakah dia dibunuh oleh orang Romawi? Iya. Ya? Tidak. Orang Romawi pikir menurut orang murid-muridnya juga orang Romawi. Tapi Yesus bilang tidak, kata Yesus. Itulah yang muncul dalam teks di dalam Al-Quran. Tidak membunuhnya. Tidak pula menyalibkannya. Terus apa kebingungan itu muncul? Ya, Yesus sendiri bilang, aku berkuasa menyerahkannya dan mengambilnya kembali. Inilah otoritas yang kuterima. Jadi penjelasan Pak Arief ini juga menjawab tentang perbedaan pernyataan di dalam Alkitab bahwa ada pernyataan orang Romawi yang membunuh Yesus, yang menyalibkannya. Betul. Karena itu memang hukum Romawi. Gitu ya. Karena nubuatannya harus digenapin. Mesias harus diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Alkitab juga menyebut bahwa orang-orang Yahudi lah yang membunuh Yesus. Karena harus digenapin juga. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Harus digenapin juga kan. Yesus bilang seperti itu. Jadi semua nubuatan-nubuatan harus digenapin dari berbagai sudut pandang. Ya, tapi yang paling utama adalah nubuatan skenario ilahi. Upah dosa adalah maut. Ya, itulah kekuatan Allah. Gitu loh. Jadi dosanya dihapus, mautnya dikalahkan. Jadi siapa skenario yang paling utama itu? Skenario ilahi, skenario Bapa. Yesus jelas-jelas bilang, inilah perintah yang kuterima dari Bapakku, katanya. Ya, dan dia nggak boleh itu cerita ke semua orang. Dia hanya kasih clue. Ya, dan murid-muridnya nggak ada yang ngerti semua. Nggak ada yang ngerti tentang kisah Yunus juga nggak ngerti. Kalau kita waktu di zaman itu kita nggak akan ngerti juga. Mungkin kita bagian pertama yang kabur menyangkal Yesus mungkin. Karena hari ini tanpa penganiayaan aja kita banyak yang menyangkal Yesus. Iya, betul. Aduh. Nah, Pak Arief, kalau kita bicara secara historis, apa saja bukti yang mendukung bahwa penyaliban Yesus itu benar-benar terjadi? Tadi udah disampaikan di awal, ini bisa lebih ditegaskan, Pak Arief. Ya, pertama teks-teks ya, teks-teks yang non-Kristen. Ya, kalau teks Kristen itu konfirmasi iman, itu pondasi iman buat kita. Ya, tapi teks-teks non-Kristen itu manuskrip ataupun tulisan-tulisan non-Kristen di zaman itu menunjukkan hal yang sesuai. Nah, yang kedua adalah bukti arkeologis. Ya, bukti arkeologis ini banyak yang berdebat. Apakah betul di masa itu ada penyaliban? Apakah itu adalah metode yang memang dilakukan oleh orang Romawi? Dulu orang menggugat nih, kayaknya nggak mungkin, nggak bener deh. Ya, kayaknya betul nggak sih orang Romawi itu menyalibkan ini mereka? Ya, kayaknya enggak. Tapi ada bukti arkeologis. Ditemukanlah tengkorak dengan kayu dan paku bekas penyaliban. Walaupun itu bukan mayatnya Yesus, bukan mayatnya ini. Tapi pada zaman itu. Di zaman itu memang itu hukuman yang umum dilakukan. Ya, di masa itu ya. Lalu ada bukti arkeologis apa lagi?
selain itu. Di zaman Nero misalnya, waktu itu terjadi kebakaran besar di Ya. Roma. Nah, Nero mempersalahkan orang-orang Kristen. Mhm. Dia menganggap orang Kristen ini penyebab bencana katanya. Akhirnya orang Kristen diapain di sana? Ya, kalau nggak dikasih makan buat makan anjing, Mhm. ya, kalau nggak disalib. Yang diadu dengan binatang buas. Ya, gladiator jadi Ya. gladiatornya. Kalau nggak disalib juga. Oh. Selain itu juga dibakar. Jadi Aha. penerang kota Roma. Oh, ya. Nah, ini kan dulu kebakaran besar itu terjadi. Itu hampir seluruh Roma tuh kebakaran Mhm. pada masa itu. Iya. Nah, jadi ada bukti arkeologis, ada. Tempat penyalibannya ada ternyata. Secara arkeologis ya. Iya. Paku dan kayu di masa itu yang dijadikan ini ada. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah kain kafan Turin. Ya. Carbon datingnya itu menunjukkan di waktu yang berdekatan Itu. ya dengan peristiwa penyaliban Yesus. Iya. Walaupun masih debatable tuh, apakah betul tuh kainnya Yesus atau kainnya orang. Iya. Kita nggak tahu katanya ya. Itu masih bekas kain kafan. betul. Iya. Gitu loh. Tapi ada bekas wajah di Hmm. situ yang nempel, yang sampai Iya. sekarang masih nempel. Mhm. Bekas wajahnya itu Iya, gitu ya. iya. Baik. Apakah ada catatan di luar Alkitab yang juga menguatkan peristiwa penyaliban ini? Apakah mereka yang tidak percaya penyaliban Yesus tidak membaca referensi ini? Tadi Pak Arief menyebutkan ada Bukti-bukti Yosefus, banyak ada sekali, ya kan? Iya. Tacitus, Yosefus, ya, kemudian ada Talmud, di dalam Talmud menceritakan itu gitu. Ataupun misalnya tulisan-tulisan yang mendiskreditkan Yesus juga banyak ya. Bagaimana orang-orang itu bersikap? Ya sekali lagi ya, itu pilihan iman mereka mau percaya apa enggak. Ya. Ya, jadi kita nggak bisa maksa orang, walaupun ya kalau bahasa kita, orang yang udah ditunjukkan bukti ya secara arkeologis, secara historis masih nggak percaya, ya kebaskan aja lah kasut kita, ya kan? Iya, Itu iya. orang tegar tengkuk namanya. Sudah Ya kan? dikasih bukti-bukti semua. Padahal itu bukti-bukti non Kristen, ya kan? Masih Iya. nggak percaya, ya sudah, mau apa lagi? Jadi buat orang-orang yang akan binasa itu cerita kebodohan. Kebodohan, Iya. gitu. Tapi Jadi, bagi kita sekali lagi itu kekuatan Allah. nah Pak Arief, ada pandangan bahwa salah satu murid rela menggantikan Yesus. Apakah ada bukti historis yang mendukung hal ini? Salah satu murid rela tuh bagaimana, orang semuanya kabur, ya kan? Jangan boro-boro rela ya, semuanya Iyalah. menghilang. Jadi Yudas Iskariot ya, mungkin waktu itu satu-satunya yang nggak kabur. Kenapa dia nggak kabur? Karena dikasih duit untuk nunjukin yang mana Yesus, ya kan? Iya, Ya kan? Dia kan ngasih kode, nanti aku akan cium dia, kata Yudas ya. Tapi Yudas kan nerima duit, ya kan? Makanya dia nggak ngelawan sama Yahudi juga, sama orang-orang yang nangkap Yesus, dia nggak ngelawan juga, cuman ngasih kode nyium. Tapi habis gitu kan dia kabur karena dia menyesal bahwa dia sudah mengkhianati Yesus. Iya. Sementara yang lain semuanya menyangkal, Ya. disconnected, seolah-olah nggak kenal semua, gitu ya. Justru penjahat yang mati di kayu salib, satu-satunya yang tidak menyangkal Yesus. Iya. Tapi bagaimana dia menggantikan Yesus? Orang dia juga tergantung di kayu salib, Iya. ya kan? Yang ada adalah Yesus yang menggantikan dia, karena dosanya dia diambil oleh Yesus. Jadi yang benar bukanlah murid-murid yang menggantikan Yesus, justru Yesuslah yang mengambil peranan itu. Betul. Dengan begitu dosa seluruh manusia dihapuskan. Nah, jika benar murid yang mati menggantikan, mengapa para murid justru mati mempertahankan iman bahwa Yesuslah yang disalib? Ya itulah makanya. Karena itulah, jadi murid-murid tahu betul bahwa dasar keselamatan mereka
adalah penyaliban Yesus, Hmm. bukan penyaliban orang lain. Iya. Kalau murid-murid waktu itu nggak mengimani kematian Kristus, menghapus Hmm. dosa manusia, Iya. ya kaburlah dia, orang nggak ada yang percaya lagi. Ngapain? Hmm. Ya, kekuatan iman Kristen, Mesias Kristen, ya, yaitu Kristus, ya, itu datang sebagai anak domba. Hmm. Ya, kelu, lidahnya kelu, dia tidak membela dirinya, ya, karena dia membela orang-orang lain. Iya. Ya, jadi dia murid-murid tahu betul bahwa kematian Kristus itulah yang menjadi kekuatan mereka. Sehingga kekristenan itu berkembang karena apa? Menceritakan peristiwa penyaliban, menghapus dosa manusia. Iya. Itulah kekuatannya, kekuatan Kristen. Ya. Iya. Nggak ada ajaran lain menceritakan bahwa pondasi iman mereka itu terletak di kematian tokoh sentralnya. Ya, nggak ada ajaran lain. Iya. Ya, mau cari di mana bahwa kematian si A, ya, itu bisa menyelamatkan kita, adalah kekuatan Allah, kekuatan Tuhan menghapus dosa. Nggak ada. Gitu. Tapi ini nubuatan para nabi, nubuatan-nubuatan yang sudah dituliskan ribuan tahun, ya, yang kalau kita baca kita akan lihat bahwa Mesias harus mengalami itu. Ya. Mesias harus diserahkan kepada bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Mesias harus mati. Mesias harus menghapus dosa. Nah, Pak Arief, tadi Pak Arief mengatakan bahwa 1000 tahun kemudian ada yang menulis Injil Barnabas dan mengkisahkan bahwa yang menggantikan Yesus adalah Yudas. Ya. Bisa dijelaskan itu? Iya, isi dari kitab Injil itu. Barnabas itu salah satunya, ya, yang jadi masalahnya adalah pertama berbahasa Itali dan Spanyol. Artinya itu bahasa modern. Ya. Di abad pertama 2000 tahun yang lalu belum ada bahasa Itali atau bahasa Spanyol, belum ada. Negara Spanyol juga belum ada. Gitu. Jadi Spartan waktu itu juga Roma adanya, ya. Yang kedua, ya, Injil itu ditulis oleh seorang Morisco. Morisco itu orang-orang Islam yang dipaksa masuk Kristen. Ya, di masa Spanish Reconquista. Jadi pada waktu itu ada wilayah Spanyol di Andalusia yang dikuasai oleh orang-orang Moor, orang-orang Islam. Nah, lalu terjadi peperangan selama 600 tahun kan. Perlawanan terhadap orang-orang Islam di Andalusia dan akhirnya dimenangkan oleh pasukan Kristen. Pada waktu itu ya sama seperti orang Islam waktu dia menaklukkan wilayah-wilayah Eropa, dia memaksa orang-orang Eropa untuk masuk Islam. Ya. Karena ada hadisnya yang mengatakan, letakkan pedang di leher musuhmu, paksa dia mengucapkan syahadat, dia Islam katanya. Orang-orang Kristen melakukan hal yang sama pada waktu itu. Jadi orang-orang Islam itu dipaksa masuk Kristen. Ya, itu disebut Morisco. Itu abad ke-10. Iya, itu sekitar abad itu, ya. Nah, disitulah kemudian Injil Barnabas muncul. Ya, dengan bahasa Itali dan bahasa Spanyol. Itulah latar belakangnya. Injil Barnabas. Ya, makanya kalau kita baca kitab-kitab tafsir sebelum Injil Barnabas itu nggak ada yang nulis tentang Yudas, nggak ada. Dalam kitab-kitab tafsir itu nggak pernah ditulis itu Yudas. Ya, tapi begitu Injil Barnabas itu muncul, ya, berubah tuh narasi-narasinya jadi Yudas gitu. Dalam Al-Quran ada Yudas? Nggak ada dalam Al-Quran. Nggak ada tulis Yudas, nggak ada. Gitu. Jadi masalah lagi adalah Injil Barnabas itu menceritakan sebuah wilayah geografis di Galilea dan Timur Tengah, tapi salah penggambarannya. Karena menggambarkan orangnya belum pernah ke sana. Iya, Begitu ya, gitu. Jadi ya itu Injil yang diagung-agungkan asli ternyata 100% palsu. Gitu. Jadi di kemudian hari ada orang-orang yang mengambil
kisah ini Ya, dan mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tapi digantikan oleh Yudas. Yudas. Ya, Ini buktinya. ya, Ada Injil yang menceritakan tentang itu, padahal betul. Injilnya palsu gitu. Ya. Iya, iya. Terima kasih penjelasannya Pak Arif. Nah, ada juga yang mengatakan Yudas yang diserupakan. Apakah ada sumber awal yang benar-benar mencatat peristiwa ini? Yang itu kalau Yudas satu-satunya itu di Injil Barnabas. Oh, yang mengisahkan tentang Yudas itu Iya. hanya di Injil Barnabas. Tapi itu 1000 tahun setelah penyaliban Jadi munculnya. udah benar-benar jauh sekali ya dari Dari akarnya. eventnya. Iya, iya. Nah, kalau benar Yudas yang disalib, kenapa Ya. catatan sejarah menggambarkan kematian Yudas dengan cara yang berbeda? Dia bunuh diri kan? Iya, gitu. Nah, kan gini ya, makanya ya, Josephus orang non-Kristen, Tacitus orang non-Kristen ya, Talmud Babylon di Talmud Yahudi itu menceritakan penyaliban Yesus. Udah jelas itu di abad pertama. Iya. Ya, 1000 tahun kemudian ada yang bilang ini enggak terjadi katanya. Ini yang bego siapa sebenarnya? Jadi, Orangnya baru lahir 10 abad jaraknya ya. iya. Lalu cerita tentang abad-abad awal. Iya, Dan iya. Josephus Tacitus itu sejarawan yang reliable. Ya, gitu. Eviden sejarahnya mereka ada. Ya. Nah, ada juga yang mengaitkan Simon dari Kirene sebagai pengganti. Padahal dalam Injil dia hanya membantu memikul salib. Nah, itu Docetism itu. Itu Docetismnya yang sudah muncul di abad awal ya. Basilides, teorinya dia bahwa itu kemungkinan katanya karena Yesus itu ilahi. Gnostik itu kan mereka meyakini bahwa Tuhan nggak bisa jadi manusia. Dia hanya menyerupai ya. Jadi Docetism itu serupa, jadi menyerupai. Makanya karena Tuhan itu nggak bisa jadi manusia, jadi yang disalib itu sebenarnya Simon dari Kirene. Nah, Jadi itu teori abad pertama. itu teori dari ajarannya Docetism. Iya. Gitu. Jadi supaya kita mengerti kenapa muncul nih suara-suara seperti ini. Oh, ternyata memang sudah ada tuh teori itu. Teori replacement itu, penggantian itu udah ada memang. Ya, ya. Di dalam sistem eksekusi Romawi yang ketat, apakah mungkin terjadi salah orang di dalam penyaliban? Ya enggak lah, pada waktu itu kan juga udah jelas tuh ya alur sejarah yang dikisahkan ya bahwa Yesus bertemu dengan Pontius Pilatus. Ya, eventnya tuh ada. Gitu loh ya. Eventnya tuh ada gitu. Dan peristiwa itu juga ditulis di dalam Jewish Antiquity ya. Itu tulisan dari Josephus ya. Nah, di masa itu kita bisa tahu bahwa nggak mungkin salah orang. Ya. Gitu. Kalau zaman sekarang masih bisa tuh. Bisa kan, polisi bisa salah nangkep penjahat kan? Iya gitu ya. Ya, tapi kan Yesus waktu itu kan tokoh yang cukup terkenal. Cukup terkenal dan musuh-musuhnya Banyak sangat tahu. Tahu wajah Yesus, penampilan Yesus kan. Dia sering kali berdialog dan yang bermusuhan dengan paling para utama imam, kan ya. si Yudas mengkhianati dia dengan mengkonfirmasi, iya itulah Yesus yang ditangkap itu. Dengan ciumannya. Gitu. Itu jadi orang tahu siapa Yesus, yang mana Yesus. Ya, 5.000 orang dia kasih makan, 10.000 orang. Kalau saya bilang makanya, kalau saya hidup di zaman Yesus, 10.000 orang tuh saya ajak bersenjata itu, ya, buat pemberontak. Karena dulu saya aktivis 98 kan, saya pikiran saya itu ngelawan rezim. Kalau kita punya 10.000 orang, wah itu udah bisa menaklukkan di masa itu ya. Iya. Gitu loh. Bisa punya pasukan perang. Gitu. Tapi justru tujuan Yesus memang memberi hidupnya. Ya, gitu, tujuan Yesus bukan kepentingan politik. Ya. Dia tahu betul purpose-nya. Ya. Ya, paling utama adalah apa? Untuk jalan keselamatan. Iya. Mesias datang itu yang paling utama itu.
Nah, Pak Arief, dari semua teori ini, mana yang benar-benar memiliki dasar historis yang kuat dan mana yang lebih bersifat asumsi? Ini kita mulai memilah. Kalau penyaliban, ya seperti saya sampaikan tadi, Mm-mm. sumber-sumber non-Kristen, Iya. ya itu bisa divalidasi, Hmm. ya tulisan-tulisannya Josephus, Tacitus, ya Iya. lalu sumber Yahudi, ya Mhm. itu Talmud, ya, Talmudnya mereka menceritakan tentang, dan itu teksnya masih ada, masih tersimpan dan masih kita Mm-mm. bisa baca, kita akses hari ini Hmm. bahwa itu peristiwa yang memang terjadi. Iya. Ya, itu nggak ngawang-ngawang tuh peristiwa penyaliban itu. Iya. Yang jadi saksinya banyak, dilihat Mhm. oleh banyak orang, Ya. gitu ya. Beda dengan Isra Mi'raj itu, Hmm. ya nggak ada yang lihat. Iya. Ya, Iya. sumber primernya siapa? Ya Mhm. keterangan satu orang saksi. Menurut Hmm. hukum satu saksi bukan saksi. Hmm. Ya, kalau Iya. di kita ya keterangan primernya siapa? Dari semua muridnya. Iya. Yesus satu. Yang kedua semua musuhnya. Hmm. Ya, memang itulah yang mereka inginkan untuk Iya. membunuh dan menyalibkan Yesus. Mhm. Yang ketiga, eksekutornya. Hmm. Semuanya, Prajurit Romawinya Romawinya bersaksi ada. juga. Jadi orang, baik orang Romawi, orang Yahudi, Hmm. orang Yunani, orang semua yang ada di situ semua itu Ya. jadi sumber primer. Hmm. Ya, makanya si Josephus menuliskan itu dalam bukunya, ya The Jewish Antiquities itu, bahwa dia sumber udah jelas sumber primernya, bukan sekunder, itu primer jelas. Iya. Gitu. Sejarawan Apalagi yang murid-muridnya, Mhm. ya kan, yang tinggal bareng, hidup bareng sama Yesus kemana-mana ngikutin, Iya. ya itu sumber primer utama, dan Hmm. itu ada di dalam Injil kita. Iya. Itulah kekuatan Allah. Makanya Yesus Hmm. tuh bilang, aduh itu kita udah harus firm, Iya. nggak bisa enggak gitu. Mhm. Nah, apakah mungkin teori pengganti muncul karena ada kesulitan menerima konsep tertentu tentang Tuhan yang berkorban? Ah, ini menarik nih ya. Gnostik itu adalah bidat awal, Hmm. ya. Saking mereka meyakininya keilahian Yesus, Hmm. mereka meyakini bahwa Yesus itu nggak bisa jadi Tuhan, tuh nggak bisa jadi manusia. Ya, makanya dokotisme itu muncul karena menyerupai saja katanya. Mhm. Ya, dari awal kalau dia lapar, ya, oh itu Tuhan lagi pura-pura lapar katanya. Oh, waktu nangis pura-pura nangis. Pura-pura nangis katanya. Iya, iya, iya. Menurut Gnostik nih ya. Hmm, hmm, Ya. hmm. Jadi aliran sesat Gnostik ini kebimbangan untuk menjelaskan nature ilahi dan nature manusianya Yesus. Hmm. Gitu loh. Sehingga Iya, mereka punya asumsi-asumsi bahwa iya. ya Yesus ini bukan manusia katanya. Mhm. Gitu loh. Dia hanya menyerupai aja. Iya. Ya. Tapi problemnya kan satu, kalau dia hanya menyerupai saja. Ya. Hmm. Berarti dia nggak sungguh-sungguh lapar berarti. Hmm. Waktu dia dalam agony di Getsemani, Iya. ya, dia nggak sungguh-sungguh sebenarnya lagi agony, dalam kebimbangan, Hmm. dalam tertekan misalnya ya. Dia bilang, "Aba, jika cawan ini bisa berlalu dariku." Berarti dia Hmm. pura-pura aja dong itu. Bukan pergumulan yang sesungguhnya kalau Ya, gitu ya. gitu loh. Nah, ini yang jadi problem ya. Karena waktu itu menjelaskan nature-nya Yesus di abad-abad pertama, Mhm. ya banyak orang akhirnya membangun asumsi-asumsi. Ya, Hmm. problem ini berlanjut terus sampai ke, makanya muncullah aliran di gereja timur waktu itu, Arianisme juga. Hmm. Ini Arianisme sekitar 200 tahun, 300 tahun sebelum Islam. Arianisme justru kebalikan dari Gnostik. Hmm. Mereka menolak keilahian Yesus. Oh, Jadi yang satu ini, yang abad pertama ini, Gnostik, Docetism. Dokotisme itu, ya menyangkal kemanusiaan Yesus. Hmm. Ya, bahwa Yesus itu karena dia ilahi, dia tidak mati, ya, dia Hmm. digantikan oleh Simon dari Kirene. Hmm. Ya, jadi karena dia nggak bisa dia mati Iya. manusia. Jadi manusia itu pura-pura aja gitu loh. Hmm. Nah,
Yang ekstrim lagi muncul ini 300 tahun kemudian. Ya, menyangkal keilahian Yesus. Arianisme, Nestorian. Bahwa Yesuslah subordinat dari Bapa. Ya, jadi kita tahu nih iblis bekerja di dua-duanya nih. Ya kan? Dia dorong yang satu itu ilahi, 100% ilahi, enggak manusia dia. Yang satu lagi bilang, wah itu manusia gitu loh, bukan ilahi gitu. Jadi iblis dua-duanya pakai. Ya. Gitu loh. Sementara bapak-bapak gereja, murid-murid Yesus semua, ini nggak bisa begitu. Bahwa dia ya 100% Tuhan, 100% manusia. Itu yang benar dan ini yang terus dijaga sampai hari ini. Ya, gitu. Oleh gereja hari ini ya di situ letaknya. Gitu. Terima kasih Pak Arief, lewat dialog ini gereja Tuhan jadi semakin paham bahwa teori-teori itu memang akarnya si iblis yang membuat orang-orang di zaman itu memunculkan teori yang salah tentang Kristus. Kerjaan iblis gitu. Kalau dia nggak bisa menghalangi, dia jorokin sampai jatuh. Ya kan? Dia tahu dia udah gagal menghalangi keselamatan. Ya, caranya sekarang gimana? Gue jorokin aja dia sampai jatuh loh. Dengan pikiran-pikiran yang berantem deh. Itulah kerjaan iblis. Baik, terima kasih Pak Arief. Pertanyaan yang mungkin agak sensitif, jangan-jangan perbedaan pandangan tentang penyalipan ini terjadi karena referensi atau sumber yang digunakan memang berbeda sejak awalnya. Oh iya, jadi memang pertama ini tentang teks ya. Ya, pertama tentang teks dulu ya. Bahwa kekristenan karena waktu itu kita kemudian menjadi kekuatan mainstream ya. Dan orang-orang Kristen mula-mula itu punya kemampuan literasi yang tinggi. Pertama karena background Judaisme, ya. Lalu percampuran antara tradisi Judaisme dengan tradisi Yunani, ya, membuat anak-anak Tuhan tuh kuat secara literasi. Tapi di masa lalu, jangankan kita bisa bawa-bawa Alkitab, ketahuan kita Kristen juga dibunuh. Ya. Jadi Alkitab itu mungkin disimpan di orang-orang utama tertentu saja. Ya, nah akses terhadap teks utuh itulah yang waktu itu agak kurang kan. Nah, salah satu bukti adalah tentang The Dead Sea Scroll. Itu kan diumpetin di dalam tabung-tabung kendi-kendi ya. Supaya apa? Supaya nggak dirampas, supaya nggak diambil, nggak dimusnahkan, nggak dibakar gitu ya. Jadi teks-teks itu reserve, kejaga selama 2000 tahun. Ya. Jadi anak-anak Tuhan berusaha menjaga, mereservasi ini. Nggak bisa nih dimusnahkan nih. Kalau ada perbedaan penulisan ya tetap harus dijaga. Berbeda di dalam tradisi Islam. Kalau teks aslinya justru sudah dimusnahkan oleh Utsman bin Affan. Kan itu kita bisa tahu itu gitu. Teks-teks yang manuskrip awal asli itu dimusnahkan. Jadi Utsman bin Affan adalah orang pertama yang membakar Al-Quran. Itu fakta sejarah. Ya mau terima apa enggak itu bukan urusan kita kan, tapi fakta sejarah menuliskan itu gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngerti nih. Jadi, nah kalau di kita harus dijaga ya. Kayak misalnya The Dead Sea Scroll yang ditulis 2000 tahun lebih itu ternyata menuliskan lagi manuskrip-manuskrip yang nggak ada dalam manuskrip kita misalnya. Ya, kita harus menganggapnya bagaimana kalau begitu? Ini reservasi sejarah. Kita harus melihat itu, ini evidence sejarah yang penting, sangat penting buat kita memperkaya. Tanpa kita sadari ada tangan ilahi yang tidak terlihat menjaga. Betul ya. Dan akhirnya kan bisa mengkonfirmasi apa yang kita baca hari ini sama dengan apa yang diajarkan Yesus 2000 tahun lalu. Inilah yang jadi penting. Sumber kita lebih bisa divalidasi. Ya, karena kita begitu terbuka untuk menerima. Oh, ini ada perbedaan nih. Tobit kita nggak ada misalnya. Oh iya, dulu ternyata ada orang baca Tobit gitu loh. Sebagai kitab referensi mereka. Ya, kalau buat kita hari ini bagaimana kita meresponnya? Oh itu penting memang. Tapi kita nggak menganggapnya bagian dari kitab suci. Tapi sebuah attachment sejarah. Referensi sejarah buat kita misalnya gitu.
kisah-kisah yang memiliki nilai rohani. Betul. Nah. Tapi karena konteksnya terjadi di masa itu Ya. kita bisa punya gambaran tentang situasi rohani di masa-masa itu sebagai referensi sejarah kita kan. Ya. Sejarah iman lah ya. Gitu. Nah, Pak Arief, bagaimana kita bisa membedakan antara ajaran yang benar-benar bersumber dari wahyu Tuhan dengan penafsiran atau tradisi yang berkembang belakangan? Nah, ini yang pertama kita percaya tentang konkursus, wahyu ilahi. Ya. Jadi Alkitab ditulis oleh manusia yang dapatkan pewahyuan ilahi, konkursus ya. Nah, bagaimana kita tahu itu benar? Yang pertama harus ada cross reference dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Ini perjanjian baru ya. Itu catatan kakinya semua ke perjanjian lama. Ya. Gitu. Kalau kita bikin itu cross reference itu seperti Aurora tuh. Ya, isinya perjanjian baru itu menjelaskan perjanjian lama. Kita nggak boleh dan nggak bisa memutus akar Judaisme. Ya, karena sejarahnya Alkitab itu mulai dari situ. Ya, kita nggak boleh memutus referensi keyahudiannya, nggak bisa. Gitu. Karena kita membaca sumber-sumber dari teks-teks asli, tulisan-tulisan dari orang-orang Yahudi, kitab-kitabnya orang Yahudi. Justru itu membuktikan kalau ada kisah-kisah yang berbeda dari isi Alkitab Perjanjian Lama, itu membuktikan bahwa itu kisah palsu ya. Iyalah. Jadi gitu loh. Misalnya begini ya, Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Ada nggak? Nggak ada ternyata. Gitu ya. Di Perjanjian Lama nggak ada. Nggak ada referensinya. Nggak ada referensinya. Gitu. Dan apa gunanya juga ya. Nah, apakah Mesias itu atau Al-Masih itu lahir di bawah pohon korma? Perjanjian Lama ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena Perjanjian Lama jelas Mesias harus lahir di Bethlehem. Iya, ada nubuatannya. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Betul gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini ada sumber ini mengatakan, oke, tunggu dulu ya. Kita lihat dulu nih. Cross reference dulu. Ya, bertentangan tidak dengan Taurat, Zabur di situ. Ternyata di Zabur mengatakan, oh enggak, Mesias harus lahir di Bethlehem. Ya. Jelas itu. Ya, jadi betul. Jadi kalau ada yang bilang Mesias itu lahirnya di bawah pohon korma, tunggu. Itu referensi dari mana tuh? Iya. Gitu. Jadi teks Perjanjian Lama kan reserve well, kejaga betul. Gitu. Karena hebatnya satu ya, hikmat Tuhan. Yang kedua adalah tradisi literasi Yahudi yang begitu kuat. Gitu ya. Nah, Pak Arief, ini ada pertanyaan yang menarik karena memang itu kita dengar turun-temurun diajarkan. Nah, kenapa di dalam Islam penyaliban Yesus itu ditolak? Apa dasar teologisnya? Ya, karena menganggap bahwa Yesus bukan Mesias. Satu. Ya. Yang kedua, ya, penyaliban itu bukan cara menghapus dosa. Ya, satu-satunya cara katanya buat menghapus dosa itu adalah apa? Amal soleh. Timbangan amal soleh. Gitu ya. Karena amal soleh itu menghapus dosa, dia nggak perlu percaya tentang penyaliban menghapuskan dosa. Ya. Karena penyaliban itu bukan karya ilahi, cara menghapus dosa, dia nggak perlu percaya Yesus itu mati. Sementara kita, satu, ya, Yesus itu harus mati, Mesias harus mati, menghapus dosa manusia. Yang kedua, di kayu salib itu nubuatan. Ya. Salib itu menggambarkan nubuatan keselamatan, kayu dan paku. Ya, seperti juga bahteranya Nuh dari kayu dan paku. Ya. Kalau kita kembali tuh belajar tentang bahtera Nuh, itu menggambarkan lagi tentang penyaliban, gambaran tentang penyaliban. Bahkan
penyaliban dan baptisan. Bagian dari tradisi iman kita, yaitu baptisan. Ya, bahwa semua orang yang percaya harus dibaptis. Ya. Zaman Nuh itu baptisan pertama. Ya. Ketika seluruh dunia, seluruh bumi tenggelam. Dan orang yang percaya diselamatkan ke atas kayu dan paku. Gambaran Bahtera. Bahtera Nuh juga menggambarkan tentang bait Allah. Ukuran-ukurannya segala macam itu prophecy about the temple of God. The temple of God itu adalah prophecy menggambarkan tentang tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu menggambarkan tentang gereja. Ini related nih. Ya, nggak bisa saling terpisah nih, makanya kita bilang gitu ya. Konfirmasi nggak konfirmasi, ada. Ya, dari mulai Nuh adalah bapak orang manusia yang diselamatkan. Ya, Nuh, ya, Adam, Nuh, Abraham, bapak semua orang percaya, orang beriman. Ya. Ini tahun bapak nih terjadinya. Ya, setelah itu mulai masuk tahun anak, 2000 tahun bapak, 2000 tahun anak, sampai kepada kedatangan Kristus. Ya, penyaliban Kristus, kematiannya, kemudian dia naik ke surga. Kristus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus. Ya. Sejak itu kita masuk sampai hari ini 2000 tahun sudah. 2000 tahun Roh Kudus. 2000 tahun Bapa, 2000 tahun Anak, 2000 tahun Roh Kudus. Menurut kalender Alkitab, kita ini 6000 tahun. Genap kurang 33 tahun lagi. Ya. Makanya orang Israel, penghitungan tahunnya mereka bentar lagi akan tahun 6000. Kalender Israel. Tahun 5000 sekian menurut Israel. Kalender Israel. Jadi penggenapannya 33 tahun lagi itu 6000 tahun. 6000 tahun. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Makanya itu yang disebut dengan akhir. Ada beberapa soalnya gereja juga menghitung itu. Ya, itulah. Dan memberi tanda. Israel itu kan jamnya Tuhan, Israel ini kan. Ya, gitu. Makanya kalau ada yang bilang bahwa Israel sekarang bukan Israel yang dulu, itu omong kosong gitu. Ya, nggak ngerti sejarah, nggak ngerti Alkitab. Israel itu jamnya Tuhan. Ya, kalau mau ngelihat sesuatu terjadi, ya, Tuhan lagi bekerja, lihat Israel. Bagaimana Tuhan menghukum Israel, pernah. Bagaimana dia murka sama Israel, pernah juga. Iya. Dibuang beberapa kali, dijajah segala macam. Tapi ada janji Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka ke tanahnya dan mereka tidak akan lagi terserak dan mereka akan mengenal aku sebagai Tuhan mereka. Janji Tuhan juga ada begitu. Ya kan? Jadi kita mesti terikat sebenarnya ya. Kita nggak bisa memutus rantai itu. Roma 11, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, kita adalah tunas liar yang dicangkokkan ke pokok zaitun yang penuh getah katanya. Karena ada juga orang Kristen yang ini ikut-ikutan membenci orang Israel masa kini. Nah, itulah. Replacement theory. Gitu. Seperti juga waktu perang salib pertama dulu. Orang Kristen dulu meyakini bahwa mereka udah menggantikan Israel. Padahal itu salah. Hari ini kita harus tahu, harus sadar betul bahwa Rasul Paulus bilang, kamu adalah tunas liar yang jangkaukan ke pokok zaitun yang penuh getah. Jangan sombong, kata Rasul Paulus. Kenapa jangan sombong? Kalau Allah tidak, kamu dipatahkan karena ada cabang yang tidak percaya. Cabang asli tidak percaya. Kamu dicangkokkan karena iman. Jangan sombong. Kenapa? Kalau yang asli aja Allah bisa patahkan, apalagi kamu katanya. Apalagi cangkokan dia. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, penyaliban Yesus itu ditolak, itu adalah lebih bersifat teologis daripada historis ya. Dua-duanya juga. Dua-duanya juga ya. Historis dan teologis. Karena mereka kan nggak ada di zaman itu. Kan dalam kebimbangan, dalam kebingungan gitu ya. Nah, dasarnya bahwa peristiwa penyaliban tidak terjadi kan dari Doketisme tadi, dari Gnostik yang sudah ada di abad pertama. Ya, doktrin itu berkembang kan gitu. Nah, 300 tahun kemudian berkembang ekstrimnya, lawannya dari
Gnostik, Arianisme sama Nestorian. Iya. Ini lebih ekstrim dua-duanya nih. Yang satu bilang, wah, yang ini bilang itu 100% ilahi, ya, dia bukan manusia. Ya, yang ini satu lagi bilang, dia 100% manusia bukan ilahi. Nah, dua-duanya salah. Iya. Nah, ini diserap di dalam mitos-mitos, folklore, masuk lagi di dalam kitab suci yang lain. Iya. Gitu. Baik. Kalau Yesus tidak mati di salib, apa yang akan terjadi dengan konsep penebusan dosa dalam iman Kristen, Nggak Pak ada. Arief? Nggak ada penebusan. Iya. Ngeri kan? Nggak ada gunanya Yesus lahir dong. Nggak ada grace, nggak ada. Iya. Dead end sudah kita mati semua kita. Nggak ada keselamatan. Iya. Satu-satunya cara keselamatan itu adalah apa? Ya cara ilahi. Ya. Tuhannya harus jadi manusia. Nah, Pak Arief tolong jelaskan ke kita kenapa kematian Yesus menjadi pusat dari keselamatan dalam kekristenan. Iya, jadi upah dosa adalah maut. Ya. Dosa itu yang sudah kita lakukan, yang sudah secara turun-temurun dilakukan, ya. Kita sebenarnya ini ahlul dosa. Ya. Ahlul dosa itu apa? Ahli waris dosa. Gitu loh. Ya. Jadi sejak Adam jatuh ke dalam dosa, kita ini ahlul dosa. Ahli waris dosa. Ya. Ada nggak jalan? Nggak ada jalan. Deadlock. Iya, sebagai keturunan Adam. Iya. Nggak Gitu ada loh. jalan. Kalau seandainya memang amal soleh itu bisa menyelamatkan, kenapa amal solehnya Adam tidak bisa menyelamatkan dia? Ya. Siapa manusia yang amal solehnya bisa menyelamatkan dia? Iya. Semua akan jawab, wallahu alam. Nggak ada yang tahu. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya dengan amalnya. Nggak bisa. Ya, makanya ada quote yang mengatakan, tidak satu pun amalmu bisa menyelamatkanmu ke surga. Ya. Nggak bisa, nggak ada satupun amal kita. Kita nih sebenarnya deadlock. Nggak ada jalan. Ya. Makanya kemudian Tuhan lihat, Tuhan tahu betul, ya, tidak ada jalan keselamatan bagi kita. Nggak ada. Gitu. Oleh karena itulah, ya, dia mencurahkan rahmatnya. Rahmat adalah kasih sayang dalam bahasa Arab. Ya. Rahmatnya tercurah. Alkitab juga menulis bahwa Kristuslah rahmat Allah. Ya, kasih sayangnya Allah. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Agar semua yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, percayanya terhadap apa? Ya. Kan pertanyaannya tadi, bagaimana kita diselamatkan? Ya. Berapa amal soleh yang bisa kita buat? Nggak ada ternyata. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan kita. Ya. Regardless, wah, hidup kita dulu sampah. Hidup kita itu ancur-ancuran. Hidup kita penuh dosa. Ada nggak janji keselamatan? Ada. Mau tidak? Kan itu persoalannya kan. Mau percaya apa enggak? Gitu loh. Kalau enggak ya nggak masalah. Tapi see you later. Maybe I won't see you later. Mungkin nggak ketemu lagi kita nih di tempat yang sama. Aku bilang tempat kita nggak akan ada beda tempat nanti. Gitu loh. Kalau mau tes aja. Kan nggak bisa reverse, nggak bisa balik nih kan, nggak bisa balik gitu. Jadi ya daripada itu beresiko, saya harus mengambil sikap iman aja. Ya kan? Kalaupun misalnya orang itu ragu, bener nggak ada ruginya lu percaya. Ya, kalaupun ternyata salah, yang bener lu, ya kita semua oke lah. Tapi ternyata kalau lu yang salah, yang bener kita. Bye-bye. Ya. Nah, oleh karena itulah Mesias harus turun. Menggenapi semua nubuatan-nubuatan ya, tentang keselamatan. Dia harus datang untuk mengerjakan ini. Ya.
Saya katakan ini sebenarnya Mesias itu executive heavy. Ya, kenapa? Karena otoritasnya di dia. Sudah ada di Mesias nih buat menghapus dosa. Ya, buat menegakkan eret Israel. Ya, buat menegakkan Yerusalem. Ya, ada di dia nih otoritasnya. Gitu, di Mesias nih. Nah, caranya bagaimana kalau begitu? Kalau orang bertanya, ya, saya punya utang sama Pak Martin misalnya. Ya. Nah, lalu kemudian Pak Martin bilang, sudahlah saya hapus hutangmu. Caranya bagaimana? Pak Martin hapus hutang saya. Kalau saya harus bayar hutang berarti saya kasih uang ke Pak Martin. Ya kan? Sekarang kalau cara Pak Martin menghapus hutang saya apa? Caranya. Ya. Yang paling mungkin apa? Ditulislah perjanjian. Kenapa? Agar nanti kalau seandainya Pak Martin meninggal, saya nggak ditagih sama keluarga Pak Martin. Ditagih lagi, kau dulu punya hutang, udah lunas, udah diampuni, oleh buktinya mana? Iya kan? Kan manusia butuh bukti nih. Ya, lalu bagian kita keselamatan itu buktinya mana? Iya kan? Cara dan bukti. Akhirnya apa? Kita harus buat acara, beracara kita. Bikin surat pelunasan hutang. Gitu loh. Itu caranya. Buktinya apa? Surat hutang itulah jadi buktinya nanti. Nah, di dalam konteks keselamatan, caranya Tuhan itu bagaimana? Gitu loh. Caranya bagaimana? Gitu loh. Kalau dia mau nyelamatin kita, oh itu nanti pas kita udah kiamat di padang mahsyar ditimbang, kan udah mati kita. Iya. Berarti apa mungkin ada keselamatan setelah kematian? Enak bener kalau begitu. Gak usah jadi orang baik kita, jadi orang jahat aja, ntar juga selamat kita. Nggak bisa dong. Ya. Karena pertobatan harus dilakukan saat kita masih hidup. Karena penghapusan dosa harus terjadi saat kita masih hidup. Gitu. Agar pertobatan itu jadi sah. Caranya gimana? Kristus mengambil dosa kita. Mati di kayu salib. Bagian kita? Bagian kita iman percaya pada pekerjaannya dia. Nah, ini menarik Pak Arief, ini terkait bahwa kita kan segera memasuki Paskah. Ya, jika salib berbicara tentang pengorbanan, maka Paskah berbicara tentang kemenangan. Betul. Nah, apa arti kebangkitan Yesus bagi hidup manusia hari ini? Ya, Pesah sekali lagi ya, penyaliban Kristus berhubungan dengan Paskah. Ya, karena itu sebuah rangkaian. Ya. Kalau dalam tradisi Judaisme awal, Paskah itu adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel. Ya, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Israel pada waktu itu? Ini penting lagi makanya hubungannya dengan Kristus. Ya, lalu Tuhan kasih perintah kepada orang Israel untuk apa? Menyembelih anak domba. Lalu darahnya itu harus ditempel tak kasih tanda, usap di pintu-pintu rumah. Ya, gitu. Itu menggambarkan apa? Satu, korban anak domba, menghapus dosa. Yang kedua adalah darah anak domba harus tercurah. Ya, untuk apa? Untuk keselamatan. Ya. Nah, kalau orang Israel nggak punya iman terhadap ini, mereka nggak akan kerjain. Betul. Ya kan? Tapi karena mereka punya iman, mereka kerjain. Mereka taat. Dan mereka taat dan mereka selamat. Sehingga yang mati hanya orang-orang Mesir. Anak-anaknya Mesir yang mati. Kalau pada waktu itu mereka mau jajal Tuhan, coba-coba. Ngetes Tuhan lah gitu ya. Tapi Israel waktu itu punya iman, kepatutan. Ya, mereka percaya. Sama seperti kita sekarang yang percaya ya pada kematiannya Yesus di kayu salib. Darahnya itulah yang kemudian jadi tanda bagi kita. Ya, sehingga Tuhan melewatkan kematian bagi kita, tapi keselamatan yang
kita terima di dalam Kristus. Hmm. Ya. Nah ini yang paling penting. Iya. Nah, jadi satu rangkaian Paskah itu Hmm. dengan penyaliban. Iya. Karena Kristus itu adalah anak domba Allah yang harus disembelih di hari Paskah. Mhm. Jadi dia disalibnya apa? Di hari Paskah. Iya. Satu rangkaian itu. Nanti setelah itu ada Hari Raya Roti Tak Beragi. Ya, ini satu Sabat, namanya Sabat Sabaton. Ya, bahwa Kristus disalibkan di hari Paskah. Ada 3 masa raya yang harus kita belajar. Paskah, Roti Tak Beragi, dan Pondok Daun. Ya, itu satu rangkaian dari peristiwa itu. Kita sebagai orang Kristen harus mengimani ini. Ya, bahwa Kristus adalah anak domba Paskah. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi mempersiapkan domba-domba Paskah untuk disembelih di hari Paskah. Ya. Karena sudah digantikan langsung. Karena domba-domba itu adalah gambaran saja tentang kedatangan yang aslinya, yaitu Kristus. Gitu. Baik, Pak Arief, ini yang terakhir. Bagi orang yang masih ragu atau sedang mencari kebenaran atau bahkan masih menolak Kristus, apa pesan Paskah yang paling sederhana namun penting yang perlu dipahami untuk direnungkan? Bagi yang masih ragu, datanglah, karena semua beban, semua masalah dosa-dosa kita itu sudah ada yang ngurus. Sudah ada yang mengambil itu. Ya, Tuhan sendiri, Jehovah Jireh, yang menyediakan itu untuk kita. Dan bagian kita adalah percaya. Sama seperti orang-orang yang mati sebelum Yesus disalibkan. Ya, Yohanes Pembaptis, ya, lalu kemudian sampai ke Adam. Ya, mereka adalah orang-orang yang percaya terhadap janji kedatangan Mesias, ya, menghapus dosa di kayu salib. Ya. Begitu juga kita hari ini yang tidak bertemu Yesus, ya, karena dia sudah disalibkan 2000 tahun yang lalu. Adam tidak bertemu karena Yesus baru datang 4000 tahun yang lalu disalibkannya. Tapi Adam punya iman karena Tuhan sudah berfirman kepada dia, keturunan perempuan itu, ya, akan menginjak kepala ular, ya, dan ular akan meremukkan tumitnya. Ya. Nah, itu nubuatan yang Adam imani, ya, tentang keselamatan di dalam Kristus. Ya, 4000 tahun sebelum Kristus. Nah, kita yang kemudian hari ini hidup 2000 tahun setelah Kristus juga diselamatkan karena apa? Karena iman terhadap kematian Kristus. Baik yang awal maupun yang akhir, kita sama-sama diselamatkan karena iman percaya kepada kematian Kristus di kayu salib. Ya. Ini yang paling penting buat kita. Jadi yang masih ragu, yang masih bimbang, ya, ada opsi yang sangat sederhana, ya, yang kita nggak mampu untuk menanggungnya. Apa? Menanggung dosa. Kita nggak sanggup untuk menghapusnya. Ya. Tapi Tuhan telah mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayangnya, yaitu Kristus, untuk mati di kayu salib, ya, bangkit di hari ketiga, ya, menghapus dosa dan mengalahkan maut. Upah dosa adalah maut. Diborong semua di dalam Kristus. Ya. Terima kasih Pak Arief, nasihat untuk orang-orang yang masih ragu untuk meninggalkan keraguannya karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya dan kita semua 2000 tahun yang lalu dan menyiapkan keselamatan buat kita semua. Amin. God lovers, dari percakapan kita hari ini, kita belajar satu hal yang sangat penting. Perdebatan tentang salib bukan sekedar soal sejarah,
tapi soal makna yang jauh lebih dalam. Apakah Yesus disalib atau tidak? Bukan hanya pertanyaan intelektual, tetapi pertanyaan tentang dosa, keadilan, dan kasih Tuhan. Kita juga melihat bahwa berbagai pandangan bisa muncul dengan penjelasan yang berbeda-beda. Namun pada akhirnya setiap kita dihadapkan pada satu keputusan pribadi. Apakah kita mau mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh atau hanya mempertahankan apa yang sejak awal sudah kita yakini? God lovers, bagi kita orang Kristen, salib bukanlah simbol kekalahan. Salib adalah bukti kasih Tuhan yang paling nyata. Di sana keadilan dan kasih bertemu. Di sana dosa dibayar. Dan di sana Tuhan masuk ke dalam penderitaan manusia. Karena itu, salib bukan akhir cerita. Paskah menyatakan bahwa kematian bukan kemenangan terakhir, bahwa pengharapan tidak pernah mati, dan bahwa Tuhan sanggup membawa hidup dari suatu yang tampaknya sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Arif Mirjaya atas penjelasan yang jernih, mendalam, dan sangat membangun. Dan terima kasih untuk God lovers dan sahabat-sahabat semua yang telah menyimak dengan hati terbuka. Jika percakapan ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak orang bisa berpikir lebih dewasa dalam iman. Dan bagi Anda yang belum bergabung, silakan subscribe dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook, supaya tidak ketinggalan dialog iman dan isu kehidupan dari perspektif Kristiani yang jujur dan mencerahkan. Oh ya, tolong sebutkan kota atau negara, daerah dari mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Pendeta Martin Hareva dan Pendeta Arif Mirjaya pamit undur diri. Tetaplah mencari kebenaran dengan hati yang terbuka, tetaplah rendah hati dalam berpikir, dan tetap teguh dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.